Hai teman-teman Real Traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family. Kali ini saya cuma berdua sama Pak Tito. Halo. Karena kali ini videonya spesial karena kali ini kita mau membahas legend yang kedua. Iya, sambungan nih, cerita bersambung. Mungkin kalau teman-teman nonton video yang terakhir, udah tahu dong kira-kira kemarin tuh Pak Tito ketemu sama legend tuh di mana. Ya dong, pasti udah kayaknya di sini deh. Nuansanya beda ya? Nuansanya beda. Yang udah jelas sebenarnya itu kita ke Bali. Di Bali. Gotta give me some love, nah, nah. Gotta give me some love, nah, nah, nah. Gotta give me some love, nah, nah, nah. You gotta give me some love, nah, nah, nah. Gotta give me some love, nah, nah, nah. Let's go! Nah, pertanyaan saya yang pertama, saya mau tahu, kenapa kemarin tiba-tiba Bapak kayak berangkatin aja ke Bali? Aha. Lebih ke ini sih, Bill. Biar setiap legend tuh punya cerita yang berbeda. Cerita yang berbeda. Ya, semuanya jadi punya apa ya? Ya memorable story gitu kan. Oke. Kalau yang pertama kan mengandung history nih. History banget. Ya kan? Karena ini legend pertamanya kita. Iya dong. Otomatis perlakuan kita pun ya udah paling beda sendiri. Iya. Kita samperin sampai ke rumahnya, kita benar-benar bersilaturahmi sama keluarganya bahwa ini loh TF, ini loh Sudah kita. selayaknya. Ya, kita membuka diri selebar-lebarnya. gitu Benar, kan. benar. Legend yang kedua kita mikir temanya kali ini liburan. Liburan. Karena kan oke. trader juga manusia. Iya sih. Kan trader juga butuh refreshing ya. Pasti. Nggak ada salahnya kali ini kita ya udah yuk kita liburan aja, kita refreshing yuk. Itu udah habis perjuangan panjang. Panjang. Oh, iya dong. Panjang. Perjuangan panjang. Udah ayo kita rehat sejenak. Tapi seperti biasa nih. Kenapa kemarin ya kalau misalnya yang dipanggil The Second Legend aja, oke lah. Ternyata idenya nggak sampai situ kemarin. Enggak dong. Sekalian The First Legend berangkat juga. Oh iya dong. Waduh kata saya, tiba-tiba ada 2 legend di sini nih. Gitu. Kenapa harus disekalianin gitu loh, Pak? Ih gimana ya? Karena gini Bill. Kalau legendnya cuma sendiri, kan gimana pun juga pasti dia pertama kali ketemu TF pasti dia ada berasa apa ya? Ada gap. Iya, ya awal-awal pasti. Iya kan? Iya benar. Sementara kalau legend ketemu legend, ini beda nih. Iya kan? Iya sih. Karena mereka ada nilai perjuangan yang sama. Benar. Benar gak sih? Benar. Akhirnya seakan-akan mereka langsung kayak brother. Iya. Gitu. Itu sih yang kita bayangin ya. Yang kita bayangin mereka kalau dipertemukan keren nih. Iya, benar. Kan? Nilai perjuangannya sama. Terus juga apa ya? Maksudnya sekarang kan udah sama-sama legend. Iya sih. Kalau antar analis kita menutup diri, kita jadi anonymous, itu yang kita saranin. Iya benar. Udah nyampe legend beda dong. Oh iya. Bahwa iya dong. Tahapnya udah berbeda ya. Beda emang sama-sama sekarang udah benar-benar kita apa ya? Udah siap kita tarik ke dalam. Iya benar. Udah saatnya saling mengenal. Biar saling mensupport. Ya, udah siap kita tarik ke dalam. Iya dong. Oke. Tapi kan kemarin ya, kalau bilang tadi refreshing ya kan. Iya. Datang ke Bali refreshing. Dan kemarin kan memang setelah mereka akhirnya datang ke Bali itu akhirnya bener-bener jalan-jalan kan. Jalan-jalan. Jalan sama Bapak. Kita bener-bener gini. Kenapa sih Bali sebenarnya gitu Iya. kan ya? Satu memang kita lagi ada acara ke Bali. Iya benar. Yang kedua sekarang kalau kita bicara liburan, top destination alias tujuan utama, Ya. ya kan, kota pariwisatanya Indonesia di mana sih? Udah jelas Bali Bali, dong, jelas. Bali. Ya benar. Wisatawan asing pun mungkin banyak yang lebih kenal Bali daripada Indonesia loh, Pak. Bener. Benar. Jadi ya kenapa nggak sekalian liburan ke Bali? Iya. Kita bawa keliling Bali ini loh Bali. Ya, Ya kan, jadi mulai dari apa? Kita bawa ke Tanah Lot, ya kan.
GWK, GWK, benar. jadi ikonnya Bali. Iya, benar. Nonton Kecak kita bareng-bareng Iya. gitu kan. Lalu ke Ubud, Monkey Forest. Ya. Pokoknya kita bener ya udah refreshing, nyantai, obrolan seriusnya ada di sela-sela Tetap ada ya? perjalanan. Ada. Aduh. Nggak ikut sih di mobil. Saya nggak ikut. Ya nggak ikut deh ya. Nah, pertanyaan saya, dari sekian banyak destinasi yang dituju itu, ya masa ya di mobil tidur aja kan nggak mungkin dong. Hampir nggak ada tidur kita ya. Ya itu. Nah, itu yang saya mau tahu. Perjalanan panjang pasti kan? Iya. Dari satu tempat ke tempat lainnya. Pasti ada ngobrol-ngobrolnya. Yang saya mau tahu yang diobrolin apa? Banyak Bil. Nah itu. Kalau itu mah ngalor ngidul nggak karuan. Pasti teman-teman mau tahu, Pak Tito kalau didudukin sama 2 orang legend ngobrolnya apa aja? Ngobrol santai ya. Ngobrol kayak sama temen, ngobrolin apa juga diobrolin. Ngobrol apa aja? Kita ngomongin tradingan iya. Ya kan ngomongin karir sebagai analis iya. Ini serius dikit nih. Ngobrolin hobi iya. Ngobrolin keluarga iya. Ngobrolin sampai mimpi masing-masing apa iya. Waduh, sampai mimpi ya. Terus kita bercandaan ceng-cengan juga iya. Oke. Kalau kita ngomong The First Legend kan mungkin kita udah pernah ngobrol di video sebelumnya. Iya, Orangnya kayak apa kita udah sama-sama tahu. Saya mau tahu dari kacamata Bapak, The Second Legend menurut Bapak orangnya kayak gimana? Orangnya kayak gimana dalam artian apa nih? Iya, setelah Bapak ketemu, Karakternya. karakternya kayak gimana sih nih orang gitu loh, Pak? Ini yang menarik. Yang saya yakin Bila juga sebenarnya lumayan bisa ngelihat itu ya. Secara karakter mirip sama Legend pertama. Bener. Saya juga ngerasain itu. Terusin dulu, Pak. Karakternya tuh karakter kuat gitu loh. Karakter yang bener-bener ya udah saya maunya begini ini saya jalanin. Iya, punya keyakinan dan prinsip yang udah kokoh. Iya. Saya jalanin dulu, nanti hasil urusan nanti. Iya, benar. Jadi kan saya seriusin aja dulu. Iya. Gitu yang nggak neko-neko, nggak terlalu nuntut macem-macem banget. Gitu kan, yang kacamata kuda. Iya, Gitu kan. benar. Jadi secara karakter, mirip banget ya. Karakternya kuat. Cuma bedanya yang Legend kedua ini jauh lebih modelnya jauh lebih serius orangnya. Kalau Legend pertama tuh orangnya lebih bisa diajak bercanda. Iya. Legend kedua lebih suka diajakin ngobrol hal-hal serius. Hal-hal serius. Gitu. Sampai seserius inilah contoh-contoh ringannya ya. Saat kita bilang bagusan temen, tangga, keluarga, saudara semua nggak usah tahu. Iya. Gitu kan? Bener-bener itu dijalanin. Iya. Jadi bener-bener dia bisa bayangin bahwa oh iya ya bagusan nggak tahu ya. Kalau tahu nanti jadi beban mental ya. Begini. Dilakuinnya nggak kira-kira. Yang tahu kerjaan dia sebagai analis cuma temennya ada 1. Lalu sisanya keluarganya. Keluarganya pun keluarga tertutup loh ya ini. Istrinya, lalu ada kalau nggak salah adiknya atau kakaknya itu. Iya. Kecil banget nih yang tahu nih. Iya, benar. Selebihnya tetangganya, saudaranya, apa semua nggak tahu. Dan dia memilih untuk nggak tahu. Dia benar-benar menutup dirinya rapat-rapat. Iya. Malah ya enak sih ya kalau udah kacamata kuda dan nurut aja kayaknya ya, Pak. Buat kita enak. Buat kita enak dan buat si legendnya akhirnya dia pun merasa enak. Oh iya dong. Gitu kan? Pasti dia ngerasain. Setelah merasakan hasilnya, setelah merasakan dampaknya bahwa oh iya bener ya enakan begini ya. Iya. Gitu, nggak banyak diusik. Benar. Pak, tapi yang dari Bapak lihat, kemarin tuh saya sempat ada denger cerita, dia sempat ngasih lihat handphonenya ke Bapak. Ngasih lihat handphonenya kayak chart gitu. Saya kan dari jauh ngeliatnya. Apa sih yang dikasih lihat tuh sebenarnya? Enggak, itu kan kita lagi ngomongin trading. Maksudnya kita ngomongin trading, kita ngomongin soal ya gaya analisa lah. Dan yang sampai saya begitu ngelihat handphonenya tuh langsung ketawa sendiri kan langsung kan. Jadi ada satu kayak ucapan di kita bercandaan. Oh gampang ya bedain yang aliran-aliran TF sama yang bukan. Begitu lihat handphonenya, chartnya isinya cuma garis-garis doang gini. Oh, yang lihatnya harus gini. Isinya cuma support resistance doang. Oh ini aliran TF nih. Benar. Ini nggak jauh-jauh yang dia pakai ya gaya-gaya di eksklusif konten. Iya. Dan itu lagi-lagi kesamaan. Iya. Kalau kita bahas kesamaan sama Legend yang pertama, banyak yang nggak kira-kira. Sama-sama taunya dari temen. Benar Bener gak sih? Saya ingat persis ceritanya. Sama-sama taunya dari temen. Sama-sama nggak percaya. Awalnya. Begitu percaya, sama-sama nggak dapat dukungan dari keluarganya. Benar.
Bukan cuma nggak dapat dukungan, sama-sama dikira nipu saat dia begitu cash out sama-sama dikira nipu sama keluarganya malahan. Iya. Gitu kan. Lalu sama-sama juga baru tahu forex-nya sejak ada aplikasi TF. Ya kan? Saat terakhir Pak. Apa? Sama-sama dari background yang jauh nih. Sama Jauh dunia banget. trading forex tuh jauh banget. Jauh banget. Itu yang saya juga kaget. Yang satu dari sini backgroundnya, yang satu dari sini. Waduh. Dan nyampe ke legend, Pak. Sama-sama gelas kosong. Sama gelas kosong. Ini mumpung tadi yang pertama kan Bapak sebut sama-sama kenal dari orang lain ya, dari temannya. Saya punya satu pertanyaan yang saya udah pikir-pikir, cuman saya sendiri masih kayak, gimana nih yang benar nih sebenarnya. Kalau kita tarik lagi, mereka berdua tahu dari aplikasi, tahu trading itu sendiri dari temannya mereka. Ya. Bener dong? Dimana mereka lah yang ngajarin. Mereka lah yang lebih tahu awalnya trading itu kayak gimana sih. Pertanyaan saya, yang sampai legend, mereka nih, yang 2 legend kita nih. Iya dong? Situ kan saya mikir, yang diajarin, nyampe nih, di sini nih, di legend nih Pak. Pertanyaan saya, kok yang ngajarin nggak nyampe sini gitu? Harusnya kan bisa berdua. Yang ngajarin juga legend, yang diajarin ikutan legend. Harusnya ngajarin duluan dong. Harusnya, logikanya. Bener dong? Logikanya. Saya mikir, kalau misalnya cuman yang the first, oke lah. Kok udah sampai yang legend yang kedua? Kok masih sama kejadiannya nih? Itu pun penyebabnya sama. Itu pun Nah. penyebabnya sama. Gimana menurut Bapak? Apa ya nanti ketiga, keempat, kelima masih begini juga? Kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Gini, kenapa sih saya pernah ada ngucap satu kalimat, saya lebih suka ngajarin yang gelas kosong. Iya. Gitu kan, karena ya masih kosong tuh gampang diisinya. Iya. Ya kan? Asal diisinya yang benar, jadinya benar. Iya. Gitu kan. Sementara teman-temannya yang ngajarin ini dua-duanya, legend pertama maupun legend kedua. Mereka bukan gelas kosong. Terlalu banyak tahu, terlalu banyak terlalu banyak pengen tahu bahkan. Iya. Terlalu banyak tahu dan terlalu banyak pengen tahu setelahnya. Benar. Gitu loh. Iya. Yang akhirnya ini kan kita dapetin story-nya. Oh, yang waktu legend pertama begini yang ngajarin. Iya. Legend kedua begini yang ngajarin. Iya. Yang ternyata modelannya apapun dipelajarin. Iya benar. Jadinya blunder gitu loh. Blunder sih. Sementara yang legendnya ini mereka dikasih tahu pertama kali diajarinnya itu, ya udah itu aja. Itu aja pokoknya. Itu aja. Iya benar. Gitu. Dan ini kan sama. Sebenarnya kita bukan cuma bicara yang 2 temennya inilah. Kan? Tapi kita bicara untuk semua orang, semua teman-teman kita. Bahwa awal banget kita nongol di YouTube kita pernah bilang the less you know the better you trade. Ya benar. Saya yakin banyak orang yang ngetawain. Iya Mas. Banyak orang yang anggapnya, ih gimana sih? Masa sih? Ya harus tahu semuanya dong. Kita kan harusnya tahu segala macam metode biar kalau dalam kondisi market begini saya pakai jurus ini. Kondisi market begitu saya pakai jurus itu biar kayak si itu tuh yang ada di YouTube tuh gitu kan. Iya benar. Tapi itulah yang nyatanya selalu bikin orang susah untuk berkembang. Iya. Karena terlalu banyak pembelaan dalam dirinya, terlalu banyak pembelaan dalam kepalanya, dalam otaknya. Iya, benar. Gitu kan. Sementara yang gelas kosong mereka dengan mudahnya ya udah. Toh yang saya tahu jalannya cuma ini doang kok. Iya. Dan benar-benar prosesnya mereka naik terus ya Pak? Betul. Ya. Tapi apakah sebenarnya jadinya ya saya berpikir kalau orang-orang yang mungkin sudah lebih banyak tahu, sudah lebih mungkin memahami banyak metode, jadinya apa ya jadi benar-benar lebih sulit buat mencapai level itu lebih cepat? Cenderung lebih sulit. Pasti. Susah juga. Selama gini, cenderung lebih sulit dan itu pasti selama mereka nggak mengacu pada data ya. Ya. Gitu kan. Segala macam metode dipelajarin, tapi backtest nggak pernah sentuh. Mumpung Bapak bahas backtest. Nah, Yang di video kemarin. oke. Yang waktu saya tanya legend yang kedua. Iya. Kan saya tanya, Bapak backtest berapa lama? Pertama jawabannya masih 3 bulan. Data yang Bapak backtest berapa banyak? 20 tahun. Itu saya baru kaget. Sekian banyak kegiatan TF dari live Q&A dan lain-lain, markas dan lain-lain. Untuk teman-teman yang udah pernah melakukan backtest. Belum pernah ada angka segitu. 20 tahun. 20 tahun Pak. Sekacamata kuda itu. Kaget saya. Backtest 20 tahun. Sementara orang-orang yang kebanyakan belajar, semua dipelajarin. Iya. Tahu segala macam metode, bisa ngobrolin apapun, nyambung. Iya.
Tapi backtest nggak pernah disentuh, ya udah nggak kemana-mana. Iya benar. Karena nggak punya acuan data, akhirnya mau bergerak tuh pakai asumsi. Dan dia menurut saya nggak cuma niat di backtestnya sih Pak. Niat sebelum backtestnya juga kencang banget. Wah kalau itu parah. Sekarang Maksudnya saya masih inget cerita bahwa dia kalau nggak salah dari Sidrap menuju Bone itu kalau saya nggak salah 5 jam naik kendaraan motor. kalau Hanya untuk pergi belajar backtest. Enggak. Oh iya untuk belajar backtest, sorry. Iya dong. Jadi sebenarnya yang lucu adalah mungkin kalau ini video yang kemarin nggak lengkap ya. Iya. Video kemarin kan cuma dibilang backtestnya selama 3 bulan. Iya. Waktu saya ngobrol, tahu nggak sih 3 bulan? Kenapa 3 bulan? Kenapa 3 bulan? Karena ternyata sebulan yang pertama itu belajar pakai laptop. Terus saya ingat banget kata-kata dia bawa, masa Pak dari newbie ke elite aja kan udah susah. Benar bisa. Saya bisa. Masa aja laptop saya nggak bisa? Itu dari keyakinan dia ngomong, ini keren. Komitmennya keren. Komitmennya keren. Hasil cash out dipakai untuk beli laptop. Iya benar. Padahal nggak bisa pakai laptop. Iya. Untuk belajar pakai laptop, belajar dari keponakannya yang masih kecil. Benar. Untuk belajar backtest, bela-belain naik motor 5 jam. 5 jam. Belajar Naik untuk motor loh, backtest. Pak. Luar biasa. Naik motor. Pertanyaan saya selanjutnya. Yang ini sebenarnya mungkin menurut saya sebagian dari teman-teman juga pemikirannya cukup sama saya. Dalam artian yang berangkat ke Bali ini kan 2. The first dan the second, ya kan? Nah, sementara waktu keberangkatan ke Bali itu kondisinya the first ini kondisinya kan sedang drop sedikit. Ya kan? Pertanyaannya adalah kok seperti diperlakukan tetap legend? Kenapa? Karena memang legend. Iya. Gini ya. Saya paham maksudnya. Mungkin nih biar teman-teman tahu gitu loh. Kenapa kita tetap memperlakukannya sama gitu loh Pak. Iya, kita yang benar-benar gelutin industri ini sebagai trader kita tahu namanya loss biasa. Benar. Gitu kan? Ya. Kacamata orang itu selalu menganggapnya kalau trader yang katanya jago, katanya pro, Iya. nggak bisa loss. Benar. Gitu kan? Iya. Kalau loss pun langsung profit lagi. Iya. Kebanyakan nontonin oknum. Gitu lah. Sementara kita yang benar-benar gelutin industri ini udah bertahun-tahun kita tahu persis loss mah biasa. Iya, benar. Apalagi lossnya masih lebih kecil dari angka rata-rata profitnya. Ya. Itu lossnya yang sangat terukur. Iya, benar. Sangat terukur. Benar kan? Benar. Ya, dan satu itu ya. Jadi maksudnya loss biasa. Ya. Yang kedua, kita pun tahu persis bahwa si First Legend ini pasti beban mental. Gimana pun juga kita kasih wejangan, gimana pun juga kita bilangin, pasti tetap ya selepas dari obrolan kita kan otak pasti main-main sendiri ya. Kayak hal yang mungkin nggak bisa dihindarin juga kali ya Pak. Iya. Proses itu gitu. Kemasukan subscriber sampai 200 lebih. Itu euforianya kayak apa? Benar. Bener dong? Benar. Lalu kan pasti, wah ada yang mulai mikirin jangan sampai loss. Pasti ada. Biarpun ngomongnya nggak ada pun pasti ada lah ya Pak. Biarpun ngomongnya nggak ada, biarpun kita bilang nggak usah dipikirin. Iya. Biarpun kita bilang santai aja, lagi loss, rehat aja. Tetap aja pasti ada terlintas. Benar. Jadi namanya beban mental, apalagi menjadi the first legend, pasti ada. Ya. Kan? Jadi kita tetap menganggapnya ya biasanya normal. Iya, Dia cuma lagi melewati fasenya. Iya. Dia dalam proses yang normal. Iya. Gitu kan? Benar. Dan mendapatkan perlakuan yang spesial, apa ya, bukan spesial, maksudnya mendapatkan perlakuan yang sama sebagai legend karena memang kita tahu persis yang dibutuhkan adalah rehat. Iya. Benar dong? Makanya kali ini kita ajak, ya kalau sebelum-sebelumnya rehat selalu ke ladang. Iya. Ya kan? Ayolah kali ini ke pantai. Iya. Beda suasana lah. Beda suasana. Iya, benar. Yang kita ngobrol-ngobrol bener-bener apa ya, dengan kita pertemukan sama legend yang kedua. Iya. Harapan kita pastinya apa ya, semangatnya lebih bangkit lagi, kepercayaan dirinya kembali bangkit karena kali ini kan ketemu yang seakan-akan sedarah. Oh iya dong. Iya kan? Benar. Bahwa oh ternyata saya nggak sendirian ya. Iya. Ada ya makhluk seperti saya juga yang lain. Ya. Bahkan dari belahan Indonesia yang lain nih. Satu di mana, satu di mana gitu loh. Makanya jauh. Saat mereka dipertemukan kan itu menjadi apa ya? Motivasi. Pastinya. Iya. Oh iya saya nggak sendirian. Iya. Jadi bukan cuma dengan TF lagi mereka ngerasa nggak sendirian, tapi kali ini ada loh legend yang lain. Iya benar. Gitu Lagian kan? menurut saya ya Pak, banyak kok yang mungkin udah sampai level master. Iya. Bener-bener drop, revenge, tumbangnya sampai mana?
Iya. Tahu rookie, tahu pro ya kan. Itulah yang makanya bilang ini masih dalam batas wajar. Kalau itu kan nggak terukur. Kalau ini masih batas Masih wajar terukur. gitu. Dan itu justru dengan kita ajak ke Bali juga, itulah salah satu bisa dibilang cara kita membentengi. Iya benar. Cara kita membentengi si legend-legend ini, karena biar gimana pun mereka udah, ya tadi kan, siap kita tarik ke dalam. Siap kita harus semakin kita bentengin. Iya. Dan biar jangan sampai terkontaminasi, jangan sampai galau, Iya. jangan sampai beban mental, malah ceritanya nanti cerita ke siapalah. Iya. Yang benar-benar ngerti tentang industri ini siapa sih? Kan gitu kan? Iya kan serem juga. Mendingan cerita ke kita. Benar, mending langsung aja ya Pak ya. Mending langsung. Iya. Udah dapet privilege kok apalagi gitu loh. Kalau cerita ke kita susah, ada legend satu lagi nih. Silakan curhat gitu. Curhat boleh. Terakhir, saya masih punya satu pertanyaan yang Bapak wajib jawab dengan lantang. Apa tuh? Pertanyaannya, video yang sering kita berikan ke teman-teman lewat YouTube kan menampilkan cerita tentang legend itu sendiri. Legend pertama, udah ada tanya jawab saya sama legend kedua. Dimana itu kan videonya wajahnya kita blur. Ya kalau dari kacamata kita sih benar, kita tahu tujuannya apa, goalnya apa, kenapa kita ngelakuin itu. Tapi saya yakin masih ada aja yang berpikir bahwa kayaknya nih kalau sampai di blur-blur gini settingan nih. Itu mau biarin aja. Yang saya mau tahu, gimana menurut Bapak kalau sampai dibilang kayak gitu? Bodoh amat ya kalau saya. Lu bener dong. Sekarang kita punya tujuan kita sendiri. Iya benar. Ngapain kita pusingin apa kata orang? Iya benar. Apalagi pusingin apa kata orang ini, mereka yang dari sudut pandangnya hanya penonton. Benar. Bener gak sih? Iya. Nyoba aplikasinya enggak. Iya. Atau nyoba aplikasi susah lah, capek lah ini. Iya. Nggak mungkin ada yang bisa lah nyampe level legend. Iya benar. Paling nanti orang-orang TF, ya, ngapain kita ngomong sama orang begitu? Benar. Ada istilah kan kalau kita ngeladenin ngomong orang gila, namanya kita ikutan gila. Gitu. Bener gak sih? Iya. Itu jelas, kalau tujuan kita nyari trader, ngumpulin trader Iya. untuk kepentingan yang jauh lebih besar. Iya. Sekarang kita bicara kepentingan internal. Iya. Kepentingan internal kita maunya trading dalam skala yang besar. Iya. Emang saat kita trading dalam skala yang besar perlu kita pamer-pamerin? Iya. Perlu kita tunjukin? Iya benar. Emang saat kita tarik legendnya ke dalam, perlu kita klaim bahwa ini hasil didikan saya loh. Ini hasil didikan saya loh. Iya. Udah kayak orang-orang yang pada oknum-oknum jualan kelas lah. Benar. Ya kan? Baru profit dikit, inilah hasil didikan saya. Wah, Diklaim kalau gitu Pak. iya, padahal besoknya loss. Kita nggak ada kebutuhan ke situ. Iya benar. Gitu loh, kebutuhan kita untuk tujuan-tujuan internal yang justru lebih besar. Iya. Mereka yang akhirnya masuk ke circle yang dalam inilah yang akhirnya merasakan hasilnya. Iya. Dan mereka pun kita didik untuk nggak usah peduliin apa kata yang di luar. Iya. Benar. Gitu loh. Lagian toh juga dua orang ini juga udah merasakan hasilnya kok, ya kan? Iya. Maaf, tadi kan ngomongnya terakhir ya. Saya barusan kelewat lagi nih, ada yang mau saya tanya. Satu lagi dari Mayora nih. Satu lagi dari Mayora. Saya ingat ada kemarin obrolan apa ya? Ini masih seliuran sih di obrolan di manajemen TF lah gitu. Belum ada ketok palunya. Ada obrolan kayak nanti legend kita kumpulin sampai 7 orang legend. Kita bakal kasih surprise apa nih? Nah ini obrolannya masih gantung-gantung nih. Tapi sebenarnya saya yakin di sini sudah ada kepikiran ide nih. Bener dong? Iya. Itu, saya mau tahu itu sebenarnya. Maksudnya bakal kayak apa sih gitu loh? Sampai 7 orang legend. Karena menurut saya, ini menurut saya Pak. Menurut saya 7 orang legend itu secara apa ya? Secara konsep dan filosofi menurut saya itu TF banget. Iya nggak sih? Berarti kan itu something yang gede banget dong. Iya. Nah, itu. Apa nggak bisa dibocor-bocorin dikit gitu? Nggak bisa. Pokoknya ya ada sebuah rencana besar lah. Rencana besar. Ada sebuah rencana besar. Kan kalau apa sih kalau saya di film-film ya ada The Seven Samurai gitu ya. Nah, Ini The Seven Legends. Ya. Seven Legends ini kita emang punya rencana khusus, rencana besar yang Ya, dikit lagi ya. yang ya udahlah ya tunggu aja ya. Gitu kan. Oke, kalau yang gitu kita tunggu. Iya, The Seven Legend-nya kita tunggu. Iya, yang pasti gini, rencana besar ini oke untuk Seven Legends ini kan.
tapi akan membawa dampak yang sangat besar bagi Indonesia. Itu aja. Bagi Indonesia. Bagi Indonesia. Ih, saya gak sabar. keren. Oke, kalau The Third Legend gimana? Kenapa? Surprise-nya kira-kira ya kali aja yang bakal jadi legend ketiga nanti kan dapat bocoran dikit gitu. Kalau dapat bocoran namanya bukan surprise. Iya nggak sih? Saya udah usaha ya teman-teman. Jadi biarkanlah tetap menjadi surprise. Okay. So it's now or never and change your life. Bye.